Kalau kita budidaya ikan nggak terlalu rumit, maksudnya nggak harus difokus di kolam dari pagi sampai sore, nggak harus fokus di kolam. Jadi kalau untuk pemberian pakan kita cuma butuh waktu setengah jam pagi, setengah jam sore, setengah jam malam. Jadi nggak. Oke teman-teman, sekarang saya kebetulan di Pahandu ya, sama teman saya orang sini. Oke teman-teman, dia nyuruh kita parkir di sini. Oke teman-teman, kita parkir di sini ya. Oke, sip. Oke teman-teman, seperti yang terlihat di belakang ya, kita udah nyampe teman-teman ya. Lokasi budidayanya sudah terlihat ya. Kita coba tanya-tanya teman-teman ya. Sepertinya lagi ada aktivitas juga. Oke teman-teman, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oh gitu. Ini lagi ngapain nih dah? lagi ngasih makan sarapan pagi ya. Untuk pakan pagi. Pakan pagi ikan ya. Pakan pagi ikan. Oh gitu. Ini berarti ikan apa nih? Nila. Ikan nila ya. Ikan nila jenis nirwana. Nila jenis Nirwana. Nirwana 3. Oh, ada warna ini juga ya, warna kuning sama oranye juga ya. Iya. Ya teman-teman, ini adalah pakan ya. Ini kalau pakan nila ini semacam ini ya. Pelet. Nama pakannya ini Hypro 781. Oh gitu, berarti pakan udah jadi ya. Pakan udah jadi. Oh ya teman-teman, jadi ini kalau buat nila, ini pakannya yang udah jadi teman-teman. Tapi saya dengar selain nila ada lele ya? Ada lele ya. Ada lele separuh, ada nila separuh. Oh gitu. Jadi ya teman-teman, karena ini kalau nama tempatnya apa nih kalau dibikin kayak gini nih? Nama kolamnya kolam bioflok, cuman yang bioflok itu sebetulnya sistemnya yang bioflok. Sistemnya bioflok Kolam ya. ini sama semuanya, kolam sama, kolam beton pun sama, kolam tanah pun sama, cuma sistemnya yang membedakan. Oh jadi ini dibikin dari apa ini? Dari ini besi wearmesh namanya. Besi wearmesh, terpal merek Orchid. Ini kayak semacam pelampung air. Kalau bahasa kita itulah pelampung air untuk menahan air, debit air, tekanan air. Oh biar nggak bocor gitu. Oh, biar nggak bocor, biar terpal nggak langsung nyentuh ke besi. Oh gitu. Ya jadi teman-teman, beberapa kolam di sini itu sama ya, sama tempatnya gitu. Cuma nanti membedakan antara lele sama nila gitu.
Nila atau gurame ya? Nila. Nila ya. Nila. Membedakan antara kolamnya sama lele apa? Sama, sistemnya aja yang membedakan. Sistem aja yang berbeda. Sistemnya aja yang membedakan. Kalau lele saya pakai sistem GWS namanya, Bang. Sistem GWS ini seperti sistem groundwater system. Sistem yang menggunakan air hijau Itu buat lele ya? buat lele. Buat Kalau buat nila saya pakai sistem biosirkulasi. Kita pakai sirkulasi untuk menyaring air yang kotor. Air kotor keluar, disaring, masuk lagi air yang baru, yang jernih. Tapi airnya itu aja, putar-putar. Putar air yang di dalam kolam keluar, masuk lagi air yang Oh, air itu aja yang diputar ya? Ah, Berarti air itu, air. semacam ini ya, sirkulasi akuarium gitu ya? macam itu. Ya teman-teman, ini salah satu ya, salah satu tempat kolamnya buat nila gitu. Jadi kalau prospeknya nih dah, prospeknya itu bagusan mana nih nila daripada lele sebenarnya? Beda-beda versi, Bang. Kalau yang nila untuk jangka panennya agak panjang, lebih panjang. Tapi kalau untuk lele jangka panennya cepat, perputarannya cepat. Cuma kalau untuk penjualan, harga jual lebih mahalan nila. Kalau untuk kisaran di Sumatera Barat, nila berkisaran harganya 30.000 per kilo. Oh, jadi nila itu panennya lama, cuma harganya mahal ya? Harganya mahal. Kalau lele? Panennya cepat, harganya murah. Oh, gitu. Harganya nggak pernah naik-naik. Tadi nila itu sekilonya berapa? Sekilonya 30.000. Sekilo 30.000. Kalau lele berapa? Kalau lele kisaran 15.000 cuma. Oh, separuh harga ya? Oh, ini lele. 3 kolam lele. 3 kolam, 1, 2, 3 ya. Tapi saya lihat, saya perhatiin itu dari segi air berbeda ya. Berbeda. Berbeda itu buat nila tadi jernih ya. Oh, ini teman-teman lagi makan teman-teman. Jadi tujuannya itu memang harus dibuat gimana? Atau dia sendiri yang bikin airnya tidak jernih? Jadi gini, Bang. Kalau kita budidaya di kolam terpal, kita harus menyesuaikan di kondisi dia di alam liar, di alam bebas. Jadi kita harus menyesuaikan, kita buat sedemikian rupa airnya itu seperti di alamnya. Kalau lele, kalau dia hidup di alam, dia butuh air atau butuh suasana yang Kayak kolam ya. agak kotor, agak itu apa namanya? Jadi kayak gini kan ada lumut, kayak warna lumut ya, ada lumut ya. Oh, kayak kolam itu ya, kolam tanah gitu ya. Kayak kolam tanah kita bikin sedemikian rupa, kita pokoknya dia nggak butuh terlalu, Nggak butuh air bersih, jernih, nggak butuh ya. Nggak butuh terlalu. Berarti ini sekarang ini umur berapa ini? Ini umur 2 bulan. Umur 2 bulan ya. Umur 2 bulan. Kita tebar bibit ukuran 912. Tebar bibit ukuran 912, sekarang udah umur 2 bulan. Tebar bibit itu di umur berapa itu? Kalau umur itu ukurannya ukuran 912 namanya, Bang. 912 ukuran bibitnya gitu. Ukuran bibitnya. Oh, jadi Kita tebar bibit ukuran 912. 912 kalau udah umur 2 bulan, inilah keadaannya. oh ini 2 bulan ya. Umur 2 bulan. Kalau dari pakan sendiri ini apa nih dah? Pakan kita pakai pakan alternatif, Bang. Ya. Pakan alternatif kita bikin sendiri dari lalat tentara hitam BSF, maggot BSF. Kita pakai pakan alternatif dari maggot BSF. Jadi teman-teman, yang menariknya di sini dari kemarin saya dapat informasi itu, jadi lelenya itu alami teman-teman. Alami itu dia bikin pakan sendiri gitu. Dari apa tadi? Dari lalat ya? Dari lalat BSF. Dari lalat BSF. Nah, jadi itu lalatnya juga dibudidayakan teman-teman. Setelah lalatnya dibudidayakan, bisa buat bahan makan ini lele. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Jadi teman-teman, setelah kita lihat lelenya ya, sekarang kita coba ya lihat pakannya gitu.
Nih tempat budidaya pakannya. Jadi ini lele ini memang alami teman-teman. Alaminya itu pakannya dia produksi sendiri gitu. Nih. Ini tempat budidaya pakannya teman-teman. Jadi ulat ya, ulat Belatung. belatung ya. Oh ini teman-teman, jadi BSF. maggot BSF ya. Ini teman-teman ya. Nih, ini makanan lelenya teman-teman dari ulat maggot gitu. Jadi Bukan dari ulat BSF. oh dari ulat BSF gitu. Belatung, iya. Dari ulat BSF. Ini ulatnya. Oh tuh Jadi teman-teman. BSF itu sejenis lalat. Lalat tentara hitam. Ini telurnya kita tetaskan. Jadilah belatung. Itu dapat telurnya di mana? Ada indukannya atau gimana? Ada indukannya. Berarti indukannya dipelihara juga. Dipelihara. Oh gitu. Jadi teman-teman di sini komplit sudah teman-teman. Indukan lalatnya juga dipelihara. Nanti telurnya dikembangin di sini ya. Cuma makannya apa nih dah? Semangka ya? Buah-buah busuk. Oh buah-buah busuk ya, kayak semangka ya. Sampah organik lah. Sampah-sampah organik teman-teman. Jadi di sini nih. Jadi selain Produksi. untuk pakan ikan, kita juga membantu pemerintah untuk membersihkan kota, Oh mengurangi kos pakan sampah organik. gitu. Iya iya. Nah, membantu untuk membersihkan kota, pasar-pasar. Jadi nggak ada yang untuk buang kan. Jadi sampah-sampah organik kita manfaatkan untuk pakan maggot kita. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat ya, ini adalah salah satu tempat pengembangbiakan Maggot BSF. maggot BSF gitu. Jadi dari telur, jadi larva. lalat jadi larva, jadi ulat gitu. Jadi ini nanti yang dikasih buat makan lele. Kalau dari maggot ini sendiri gitu ya, biasanya perkembangan lele gimana daripada pakan Pabrikan. yang pabrikan gitu? Kalau untuk perkembangan untuk lele, namanya ini pakan alternatif lebih kurang daripada pakan pabrikan untuk perkembangan. Cuman di sini mempunyai protein yang sangat tinggi, Bang. Proteinnya tinggi ya? mencapai 42%. Dari maggot ini? Dari maggot ini. Cuman di maggot ini cuma ada protein, nggak ada karbohidrat, nggak ada vitamin, nggak ada. Jadi di sini cuma kaya akan protein. Jadi Berarti selain maggot ini ada kasih tambah lain pakan kita lele ya? tetap pakai pakan pabrikan, cuman kita selling. Paginya kita pakai pakan pabrikan, sorenya kita pakai maggot, malam pakai maggot. Oh Kita kasih gitu. pakan Berarti maggot ini buat sore ya? buat sore, buat malam. Buat sore dan malam ya? Nah, sore dan malam. Berarti makan lele itu 3 kali sehari? 3 kali sehari. Pagi, Pagi, sore, sore, malam gitu? kita pakai jam 9, 39. 9 pagi, 3 sore, 9 malam. Oh jadi paginya jam 9, sorenya Jam 3, jam 3, malam jam 9 malam. malam jam 9 lagi ya? Pagi kita kasih pakan pabrikan, sore kita kasih maggot, malam kita kasih maggot. Kalau di lele ini kendalanya sama kayak nila. Jadi kalau lele tingkat kematiannya itu cuma di kanibalisme. Kalau daya tahan tubuh lebih kuat lele daripada nila. Berarti lebih kuat daripada nila lele ini ya? Lebih kuat lele daripada nila. Jadi Kalau dari penyakit gimana? kalau penyakit kita di sini cuma pakai ramuan herbal. Kalau ada penyakit kita pakai ramuan herbal. Jadi ikan ini semuanya ngapung. Jadi cara mengobati, cara mengatasinya dengan cara kita pakai daun pepaya, kasih daun pepaya diremas, daun pepaya dikasih ke Oh kolam. diserakin aja di kolam gitu? Nah, Ya kalau ini proses gimana lagi nih Dan? proses penyortiran, memisahkan yang besar sama yang kecil. Ya teman-teman ini proses pemisahan ya, memisahkan antara yang besar sama yang kecil gitu.
Jadi padahalnya teman-teman ini awalnya itu bibitnya sama semua gitu. Ukurannya dari awal sama semua. Jadi sekarang itu ada perbedaan gitu karena makanannya, karena ada yang suka makan badannya gede gitu, yang nggak suka makan ya badannya tinggal kecil gitu. Itu teman-teman itu prosesnya ya. Itu tujuan embernya itu dilubangi gimana dah? Jadi kalau yang ember itu tujuannya ember di lubang ini, yang kecil-kecilnya dia lolos, yang besar dia menetap di dalam. Berarti Nyangkut. oh gitu ya. Jadi teman-teman itu kan baskomnya itu ya dilubangi gitu. Jadi dilubangi itu ternyata untuk ukuran tertentu. Kalau yang masuk ke dalam itu nggak lolos gitu atau masih di dalam, itu berarti ukurannya udah pas gitu, udah pas, udah layak dikonsumsi. Jadi kalau ada yang lepas dari lubang itu berarti belum layak gitu, nanti dipelihara lagi gitu. Itu teman-teman prosesnya ya. Ini ya seleksi kayak gitu aja. Dari hobi. Dari hobi ya? Dari hobi. Kalau dibilang dari kebutuhan, saya sebetulnya bekerja di salah satu instansi di pemerintah, cuma Betul. sebagai honorer, tenaga kontrak Di mana dah? di Dinas Perhubungan. Oh jadi udah di Dinas Perhubungan kerjanya. Jadi ini apa namanya? Sebagai Sampingan ya? sampingan, Hobi ya? yang pertama hobi, yang kedua sampingan, yang ketiga untuk mengisi waktu-waktu luang. Selain daripada hobi, yang keduanya dari kita bisa menghasilkan uang, pundi-pundi rupiah dari hobi. Dari hobi ini Dari ya. dari hobi ini. Jadi kalau sehari-harinya udah di Dinas Perhubungan ya. Sehari-hari. Jadi membagi waktunya gimana dah? Jadi untuk membagi waktu, kalau kita budidaya ikan nggak terlalu rumit maksudnya nggak harus difokus di kolam dari pagi sampai sore, nggak harus fokus di kolam. Jadi kalau untuk pemberian pakan kita cuma butuh waktu setengah jam pagi, setengah jam sore, setengah jam malam. Jadi Nggak habis waktu di nggak sana habis ya. waktu di Setelah paginya kita bisa kerja dah ya. kasih pakan ikan pagi, kita berangkat kerja, nanti sore pulang kerja, kasih makan lagi, malam nanti sebelum tidur kasih pakan. Jadi nggak ada waktu yang Terbuang ya? khusus untuk ini, nggak ada. Membutuhkan biaya untuk modal untuk pembelian bahan, terpal, bibit dan pakan. Tapi nggak harus mempunyai modal yang besar. Cuma modal minim pun bisa. Kalau kita punya modal lebih besar, lebih bagus. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi. Jadi ini namanya bio apa tadi? Bioflow. Bioflow.